Jumpa lagi di TV. Ya, monitor yang satu ini menggabungkan layar IPS yang baik dengan webcam 1080p yang dilengkapi dengan infrared, membuat kita bisa login Windows secara biometrik dengan wajah. Bagi pengguna desktop, ini akan jadi perpaduan yang mantap banget. Dan untuk pengguna laptop, ini akan jadi upgrade yang asik. Nggak hanya layarnya jadi lebih besar, tapi webcam pun jadi jauh lebih baik dibandingkan yang 720p yang ada di rata-rata laptop masa kini. Oke, Samsung S24A40 ini adalah salah satu varian monitor Samsung yang ditujukan untuk pekerja katanya. Bisa juga untuk para pebisnis profesional gitu ya. Karena monitor ini menawarkan desain dan fitur yang siap untuk mendukung pekerjaan penggunanya. Seperti fitur built-in pop-up webcam 1080p yang ada di monitor ini. Walaupun sebenarnya zaman sekarang semua orang butuh itu ya, karena sering sekali kita sekarang meeting online. Ya, nah menariknya monitor ini juga bisa diajak buat main game karena ada beberapa fitur gamingnya. Oke, kita mulai dari spesifikasi displaynya dulu. Layar 24 inci sesuai dengan namanya, resolusi Full HD, aspek rasio 16:9, panelnya IPS, response time 5 millisecond gray to gray, brightness 250 nits, kontras rasio 1000:1, reproduksi warna 16,7 juta warna. Viewing angle-nya 178 derajat horizontal dan vertikal. Ini tipikal untuk IPS. Refresh rate maksimumnya adalah 75 Hz dan dia punya adaptive sync yang adalah AMD FreeSync. Dalam paket penjualan kita lihat ini ada unit monitornya, ada satu kabel power, ada satu kabel HDMI, ada satu USB Type A to Type B, lalu ada height adjustable stand ya khas ya dengan leher stand yang dilengkapi dengan mounting monitor. Lalu ada buku garansi dan petunjuk penggunaan. Oke, secara desain fisika kita lihat bahwa warna keseluruhan monitor dan standnya adalah hitam ya. Pada stand monitor terdapat kabel manajemen yang terbuat dari bahan karet. Nah, di sisi depan monitor kita lihat bahwa permukaan layarnya adalah permukaan non-glare. Jadi nyaman ya karena nggak banyak pantulan-pantulan bayangan. Lalu untuk bezel layarnya ini tergolong tipis sekitar 5 mm di sisi kiri, kanan, dan atasnya. Sedangkan di bawah itu agak tebal sekitar 1,3 cm, tapi itu wajar ya. Di sisi belakang monitor kita lihat di area tengah itu ada lubang mounting 100 x 100 mm untuk pemasangan stand monitor. Ini klasik. Nah, lubang mounting ini yang bisa dipakai untuk VESA wall mounting kalau kita mau pasang monitor ini di dinding. Lalu di area sisi kanan terdapat beberapa port konektivitas. Ada 2 USB 3.0 Type A, ada satu headphone jack audio yang 3,5 mm, ada satu auxiliary jack 3,5 mm, lalu ada Kensington lock dan tentunya ada deretan konektivitas monitor di area tengah bawah, yaitu ada DisplayPort. Ada DisplayPort sini ya. Ada HDMI, ada DiSub. Lalu ada satu port USB Type B di situ. Di sisi bawah monitor terdapat satu buah tombol joystick 5 arah. Lalu ada 2 buah speaker yang terletak di area sisi kiri dan kanan bawah monitor. Untuk kaki penyangga ada base stand-nya. Ini memiliki bentuk persegi dan terbuat dari bahan metal yang kuat dan ketebalannya 2,5 mm. Di sisi atas monitor, nah ini dia yang diunggulkan di monitor ini, ada built-in pop-up webcam. Ya, webcam ini bisa disembunyikan ke dalam monitor kalau sedang tidak dipakai. Webcam ini punya resolusi 2 megapiksel dan mendukung resolusi video Full HD di sini 1080p. 1920x1080. Ini lebih tinggi daripada resolusi webcam yang ada di laptop yang umumnya adalah 720p. Nah, ini nggak cuma kamera biasa. Di body webcam ini terpasang mikrofon juga. Ada mikrofon dan ada infrared kamera. Jadi dia bisa dukung Windows Hello. Kita bisa login ke Windows dengan yang satu ini. Nah, Samsung juga menyediakan fitur-fitur seperti Samsung Magic Bright ya. Ini fitur yang di dalam menu OSD menyediakan preset mulai dari custom, ada standar, ada cinema, dan ada dynamic contrast. Di mode ini monitor akan melakukan pengaturan otomatis untuk kontrasnya ya tentunya. Lalu dia juga punya fitur Eye Saver Mode. Kalau diaktifkan, fitur ini mengurangi intensitas cahaya biru atau blue light. Jadi mata nyaman ya untuk berlama-lama di depan monitor. Ada juga game mode ya. Memang bukan buat gaming tapi ada game mode-nya. Paling nggak di sini ya dia nyetel kontras warna supaya lebih genjreng gitu kayaknya ya. Dan menurunkan input lag jadi supaya game lebih responsif. Dan fitur ini ada 3 preset, di antara ada off, ada on, sama ada always on. Kemudian dia punya adaptive sync yang pakai AMD FreeSync. Kalau ingin menggunakannya, fitur ini bisa diaktifkan secara manual melalui menu on-screen display atau OSD. Nah, dia juga punya fitur flicker free. Fitur ini meminimalkan gangguan layar yang flicker-flicker itu ya. Jadi pengguna bisa bekerja atau bermain game dengan lebih nyaman. Dan dia punya built-in speaker juga. Monitor ini juga datang dengan sistem audio. Ada 2 buah speaker 2 watt yang terpasang di sisi bawah monitor yang suaranya mengarah ke bawah. Tersedia pengaturan
volume speaker di dalam menu OSD juga ya. Untuk penggunaan kita lihat bahwa ukuran layar 24 inci ini membuat penggunanya cukup nyaman ya, karena lumayan besar layarnya tapi nggak terlalu banyak makan tempat juga. Base stand-nya kita rasa cukup kokoh untuk menopang ya. Kemudian desain stand monitor ini juga mengizinkan kita untuk melakukan pengaturan posisi monitor seperti ngatur posisi tinggi, memutar atau swivel, kanan kiri 45 derajat, menengadah 22 derajat, nunduk -3 derajat, dan juga bisa untuk vertikal atau pivot 90 derajat. Penggunaan yang vertikal ini membuat kita dengan mudah bisa buka file Excel atau juga bisa untuk coding ya kalau misalnya butuhnya yang lebih tinggi begitu ya. Lalu untuk pengaturan menu OSD pada monitor ini juga tergolong mudah berkat adanya tombol joystick 5 arah, dan posisi tombol joystick yang ada di sisi bawah monitor juga membuatnya jadi mudah untuk dijangkau. Nah, sebagai monitor yang ditujukan untuk katanya untuk pekerja apa bisnis, walaupun menurut kami buat pelajar, buat semua orang juga bisa ya. Tersedia fitur USB hub dan built-in pop-up webcam. Ini tentunya ya cocok banget memang ya. Nah, untuk fitur USB hub misalnya jika PC, desktop atau laptop yang kita gunakan memiliki jumlah port yang terbatas, fitur ini bisa jadi perpanjangan atau ekstensi dari jumlah port pada PC kita. Jadi, kalau untuk laptop akan nambah USB kalian ya, lagi-lagi sebuah upgrade kalau kalian pakai laptop dengan monitor yang satu ini. Sementara itu kalau yang built-in pop-up webcamnya itu ya jelas itu buat meeting ya, buat conference call, video call itu ya, itu akan sangat memudahkan sekali. Dan built-in mikrofon dan speakernya itu membuat dia udah cocok, udah satu alat aja gitu. Bahkan nggak perlu pakai headset lagi ya kalau memang dalam ruangan yang nggak ada masalah kalian bisa terdengar gitu ya, dalam ruangan kerja tertutup atau di rumah gitu. Ya ini enak, tinggal duduk, start aja, beres, video callnya langsung jalan aja. Nah, mau tahu kualitas webcamnya yang resolusi Full HD? Nah, hasil kualitasnya ini memang tergolong baik dan jernih di sini. Lo tahu Mas Gatot, bokap gua kalau video call itu literally kameranya di depan muka gitu, jadi bentuknya full face kayak lo gitu. Masa kok gini? Kelihatan antuk di belakang gua. Udah jaduk tuh kelihatan. Gimana Mas Dian? Apa tuh? Malah gua belum datang. Lama banget. Ini tentunya asik ya, karena jadi enak banget kalau kita mau meeting gitu ya, video call. Karena ya biasa kan kalau kita pakai laptop itu kadang-kadang kameranya itu agak memalukan kadang-kadang ya. Sampai terpaksa kita harus pakai smartphone. Agak ribet kadang-kadang masangnya. Kalau kita hanya pakai smartphone aja mungkin kita akan jadi susah lihat presentasi. Ini akan jadi solusi yang mantep banget karena layar membesar, mau lihat presentasi sambil video conference, sambil ikutin meeting, itu akan jadi nyaman banget. Dan tentunya pada saat kita yang ngomong dan wajah kita on cam ya, nggak malu-maluin, itu yang penting. Nah, kamera ini juga bisa mengaktifkan sistem keamanan biometrik pengenalan wajah atau Windows Hello melalui monitor ya. Ini berkat adanya fitur infrared kamera yang terpasang menyatu di bodi webcam. Jadi PC yang kita pakai bisa pakai keamanan biometrik jadinya, dan yang pakai wajah pula. Sementara itu untuk laptop buat yang belum punya ya otomatis jadi dapat fitur ini. Nah, untuk memanfaatkan fitur USB hub, built-in pop-up web kamera dan infrared kameranya, monitor Samsung ini wajib terhubung ke PC atau ke laptop menggunakan kabel konektor USB Type B to Type A yang tersedia dalam paket penjualannya. Wah oke, kalau monitor kalian nggak punya USB yang besar, kalian harus cari adaptor lagi ya untuk ke Type-C-nya. Nah oke, monitor ini datang dengan panel IPS, jadi kita tes ya untuk mutar beberapa video dengan kualitas 4K dari platform streaming YouTube, dan akurasi warnanya kami rasakan cukup baik. Kami pun merasa tidak ada perubahan warna yang signifikan pada saat kita lihat monitor ini dari sudut yang terlalu kanan, terlalu kiri, atas, bawah, itu kayaknya nyaman banget ya. Nah oke, mengenai color gamutnya sekarang ya. Nah kami menguji monitor ini di dua mode preset Samsung Magic Bright dengan menggunakan X-Rite. Hasilnya itu di mode standar ya, tercatat hasil gamut coveragenya itu di 89% sRGB dan volumenya di 99,1% sRGB. Biasa volume yang dipakai buat klaim ya bahwa dia udah 100% sRGB. Ya ini udah mendekati sekali ya. Lalu untuk di mode Cinema, gamut coverage 88,6% sRGB dan gamut volumenya di 98,7% sRGB. Nah, kalau untuk nilai delta E-nya ya dengan standar CAI 1976 di monitor ini bisa mencapai 1,57 untuk mode standar dan sekitar 1,5 untuk mode Cinema. Jadi paling nggak kalau untuk standar CIE 1976 ya, dia delta E-nya bisa di bawah 2. Nah, ini memang menunjukkan bahwa si monitor Samsung yang satu ini cukup oke untuk nonton film ya, untuk kerja jelas nyaman.
Tapi jadinya kita lihat bahwa dia juga cocok untuk content creation. Kita coba ngedit pakai Adobe Premiere Pro CC dan Photoshop dan nyaman sekali memang ya di sini. Oke, lalu bagaimana dengan game? Ya, kita nyoba juga monitor ini buat main game, beberapa game AAA ya, seperti Death Stranding, lalu ada Shadow of Tomb Raider. Kualitas gambarnya tergolong oke jadinya ya, karena ya memang udah cukup akurat. Terutama saat kami memanfaatkan fitur game mode dan adaptive sync-nya itu jadi lebih nyaman ya. Untuk adaptive sync memang nggak nyampe 100-an Hz, ini cuman range-nya dari 48 sampai 75. Tapi setidaknya adalah adaptive sync dengan FreeSync di sini ya. Oke, beralih ke kualitas audio karena monitor ini udah pakai built-in stereo 2x2 watt. Kualitas suaranya memang sedikit kurang lantang dibandingkan monitor-monitor yang lain ya. Tapi sudah cukup oke dan cukup baik saat digunakan untuk video call ya. Rasanya udah cukup oke sih sebetulnya. Ya kalau dibandingkan dengan beberapa laptop yang suara tipis-tipis banget sih ya ini enak. Kalau digunakan untuk nonton film, untuk musik sebaiknya sih menurut kami kalian pakai speaker tambahan aja sih ya. Nah, untuk konsumsi daya ini ada setting Eco Saving Plus kan di sini. Jadi kita cek nih konsumsi daya gimana ya. Di mode off dan auto di Eco Saving Plus-nya ini ya, konsumsi daya monitor ini menunjukkan angka sekitar 15 sampai 16 watt. Ini irit ya. Kalau kita pindah ke mode low, konsumsi dayanya bisa turun ke 12 watt. Lalu kalau mode yang satu ini kita pindahkan ke high, konsumsi dayanya turun sampai 9 watt. Lampu kalian kalah. Lampu rumah dikalahin sini. 9 watt doang ya. Jadi memang mantap banget. Irit daya banget kalau dibutuhkan. Bahkan ya paling tinggi cuma 16-15 watt. Nyaris nggak terasa lah pakai monitor ini. Oke, harganya berapa? Ya, harganya ada di kisaran 4.250.000. Ingat ya, ini udah termasuk built-in kamera 1080p yang terintegrasi tadi. Lalu ada speakernya lagi gitu ya. Lalu ya ini hemat daya juga. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan apa jadinya? Nah, saat diputar kiri atau kanan, ini base monitornya tuh kadang ikut bergerak. Dia stabil, cuman ya kadang-kadang ikut bergerak ya. Mungkin di awal-awal ya agak seret ya. Kemudian kualitas suara speaker yang tadi kita bahas memang ini sedikit kurang lantang dari yang kita harapkan. Tapi paling nggak ada lah di seluruh speakernya. Nah, dari sisi menariknya, dia punya built-in pop-up webcam Full HD kamera yang 1080p tadi. Ini penting banget nih ya. Dan webcam ini bisa disembunyikan ke dalam kalau nggak diperlukan. Plus dia ada mikrofonnya, ada infrarednya juga di situ ya. Desain monitornya juga simple. Desain monitor dengan 24 inci ini nggak makan ruang tempat, tapi lumayan besar untuk mengupgrade bahkan laptop kalian ya. Lalu stand monitornya memudahkan kita lakuin posisi monitor ya, nyeting-nyeting gitu ya, bahkan bisa sampai berdiri juga. Panel IPS dengan view angle-nya yang luas, bikin konsistensi warnanya terjaga. Lalu dia support Windows Hello untuk fitur keamanan biometrik wajah. Udah support AMD FreeSync, lalu fitur USB hub dengan 2 port USB 3.0 bisa jadi ekstensi dari laptop kalian atau desktop kalian ya. Nah, tombol pengaturan itu juga pakai joystick 5 arah, jadi menyenangkan. Jadi ya pada akhirnya kita bisa bilang bahwa Samsung S24A40 ini bisa jadi pilihan yang sangat menarik bagi kalian yang memiliki PC desktop atau laptop. Terlebih lagi, webcam di monitor ini bukan cuma sekedar untuk video call, meeting, sekolah online, tapi juga bisa untuk jadi sistem keamanan canggih di PC kita atau di laptop kita berkat adanya fitur infrared kamera biometrik untuk pengenalan wajah. Selain itu, penggunaan panel IPS yang viewing angle-nya luas bikin monitor ini cocok untuk bekerja dan bahkan bisa buat ngedit video. Ditambah lagi, akurasi warnanya tergolong baik, masih cukup nyaman juga tadi buat ngedit video ya. Nah, menurut kami ini adalah tipe monitor modern yang dibutuhkan saat ini. Membuat fungsi desktop jadi lengkap dan dia akan jadi upgrade yang signifikan terhadap laptop pada umumnya. Jadi, bukan hanya sekedar layar saja. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.